warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Situbondo, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Rosida Hintaujana dari SMKN 1 Panji, dan tak lupa pula Bapak Ibu Dewan Guru PU. Pada kesempatan pagi hari ini saya memiliki tugas untuk kegiatan pendampingan individu, yakni tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana hasan inna rabbana lakabirun syakur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rosida Hintaujana SPD, pengajar praktek angkatan kelima, yang kami hormati dan kami banggakan CGP Bapak Joko Suprapto yang sangat luar biasa. Ini apa yang akan disampaikan oleh Pak Joko untuk mengeluarkan ilmunya sebagai CGP. Yang ketiga, terima kasih yang luar biasa kepada Pak Joko yang sudah memberikan warna dan aroma harum di SMP 3 Situbondo ini, membawa perubahan di SMP 3 Situbondo ini. Yang keempat, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Pak Joko bisa memberikan perubahan yang besar sesuai dengan tema perubahan paradigma baru pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Situbondo, yang saya hormati Bapak Joko sebagai Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan TU sekolah. Untuk tema pendampingan saya pada hari ini yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya kepada Bapak Joko sebagai Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo di sini diharapkan untuk membentuk komunitas praktisi pembelajaran sehingga nantinya untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas praktisi pembelajaran di sekolah, baik itu pun bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait di sekolah di SMP Negeri 3 Situbondo untuk menularkan praktik baiknya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang berpusat kepada murid sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengajar Praktik atas sambutannya dan juga sekaligus motivasinya kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus kepada saya pribadi sebagai seorang calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa SMP Negeri 3 Situbondo dengan jargon atau slogannya yang sudah sangat tertanam dan viral di keluarga besar SMP Negeri 3 Situbondo bahwa supaya gas bisa dengan akronim bahwa B-nya di situ beriman, bertakwa, dan berprestasi. Kemudian I-nya berbasis IT, S-nya sopan dan santun, kemudian A-nya cinta alam dan lingkungan. 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya bahwa kita memiliki 6 karakter profil pelajar Pancasila. Siswa-siswa kita kemarin juga sudah pernah kita ajarkan bernyanyi. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih ingat? Coba kita nyanyikan bersama-sama dulu Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah kita dengar dari Bapak dari Kepala Sekolah bahwa SMP 3 memiliki visi
visi ini ibarat mimpi gitu. Kalau boleh saya istilahkan yang lebih sederhana, visi ini ibarat kita itu mau bepergian, kita memiliki tujuan, atau kita mau berlomba, kita memiliki garis start dan finish yang akan kita tuju di situ. Diharapkan murid ini memiliki kecintaan kepada alam dan lingkungan. Nah, untuk menggali itu Bapak Ibu, setelah visi tadi terpatri, kemudian dari visi tersebut tentunya kita itu punya misi. Nah, misinya ini tentunya apa itu misi yang menjawab dari visi tersebut. Mengikuti berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlombaan untuk melatih percaya diri dan kompetisi. Pembinaan murid yang memiliki potensi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, ini untuk selanjutnya berbasis IT. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran yang ada di SMP 3 di sini adalah pembelajaran berbasis IT. Ini buktikan dengan kita memiliki IP, juga melaksanakan pembelajaran selama dari kemarin menggunakan Google Classroom, Canva, Visio dan lain sebagainya. Kemudian sopan satu, upaya-upaya tentunya masih ada kekurangan, ya, masih banyaknya program, semakin terperincinya program yang bisa dihadirkan di SMP 3 tentunya yang akan memperkuat visi-visi yang ada. Nah, apalah artinya seorang Joko Suprapto DGP tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu juga Ya, sehat. alhamdulillah tetap semangat ya seperti Semangat, Pak Bu. Joko ini. Semangat. Baiklah Pak Joko, untuk pendampingan individu kedua saya di sini, yaitu temanya, Pak Joko sudah tahu temanya? Iya Ibu. Ya. Tentang perubahan paradigma ya Bu. Iya. Pembelajaran. Iya benar. Ya, jadi temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Iya. Nah, baiklah Pak Joko. Bagaimana Pak Joko untuk kegiatan pembelajaran 1 bulan terakhir ini, Pak Joko? Baik secara daring, bagaimana Pak Joko? Iya, alhamdulillah Ibu, pembelajaran di program guru penggerak 1 bulan terakhir ini yang kita bisa berjalan lancar Bu. Dan saya secara tepat waktu ya bisa memenuhi target-target dan harapan, baik itu yang sifatnya dari fasilitator, instruktur, dan juga diadakan. Ya. Bagaimana Pak Joko tentang rencana tindak lanjut untuk pembentukan komunitas taktisi di sekolah Pak Joko? Iya, Ibu. Jadi alhamdulillah setelah Lokakarya 2 itu kemarin. Lokakarya 1. Lokakarya 1. Iya. Dimana di situ kan kita juga diajarkan, kemarin sudah juga oleh pengajar praktik bagaimana untuk membentuk sebuah komunitas praktisi di sekolah, dan ini sudah segera saya tindak lanjuti sebagai seorang calon guru penggerak, karena di sini saya adalah mengajar master IPS Ibu, mana guru IPS ini sangat banyak di sekolah saya, ada 6 orang. Ini merupakan suatu aset dan potensi menurut saya untuk saya resmikan untuk menjadi sebuah komunitas praktisi yang saya beri nama MGMPS Sepeda. Oh, keren ya, mantap ini Pak Joko. Jadi Pak Joko sudah membentuk komunitas praktisi dan sudah menularkan praktik baik
kepada komunitas praktisi Pak Joko, yaitu terutama untuk pembelajaran. Silakan dikembangkan lagi, dilanjutkan lagi, terus menularkan praktik baik. Untuk selanjutnya adalah inti pendampingan, di mana inti pendampingan ini selama 160 menit kita melakukan coaching atau diskusi bersama Pak Joko, yaitu yang pertama kami akan menanyakan item refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah selama 15 menit. Jadi yang kita diskusikan di sini adalah bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Joko jalani selama ini. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya rasakan Bu selama sudah beberapa bulan mengikuti program guru penggerak, dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan teman-teman guru yang ada di SMP Negeri 3 Situbondo, menurut saya pribadi dukungannya sudah cukup luar biasa Ibu. Baik itu dari yang sifatnya kebijakan maupun yang sifatnya lain-lain, sarana dan prasarana itu sudah sangat saya rasakan Ibu. Dukungannya cukup luar biasa. Adapun bentuk dukungan real yang nyata yang bisa saya rasakan, misalkan pada saat saya ada tugas-tugas yang kadang ini juga menyita jam mengajar. Di sini rekan guru bagian kurikulum itu juga Selanjutnya Pak Joko, apa bentuk dukungan yang mereka berikan kepada Pak Joko? Iya, tadi yang saya sampaikan Ibu, jelas kalau diurut kepala sekolah tentunya dukungannya sudah cukup menurut saya, baik itu yang sifatnya kebijakan maupun dukungan moral secara langsung. Jadi setiap hari kami bertemu dengan kepala sekolah, ya kami selalu ditanya bagaimana kegiatan BGP-nya dan apa yang bisa dilakukan oleh beliau untuk mempermudah atau membantu saya dalam melaksanakan BGP. Biasanya beliau langsung melalui kebijakannya membantu fasilitasi kami di kegiatan IHT, misalkan kami para CGP yang kebetulan tidak ada dua, misalkan dibutuhkan disuruh pakai di waktu untuk IHT. Yang selanjutnya, tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak. Iya. Untuk tantangan Bu, tentunya kami di sini selama mengikuti pendidikan guru penggerak kan saya mendapat banyak hal-hal baru, terutama ilmu-ilmu baru yang memang secara tidak langsung, ini secara otomatis ini akan mewarnai untuk sekolah. Jadi saya akui program guru penggerak ini merubah kami dari yang semula pragmatis itu jadi tergerak. Nah, pada saat kami mulai bergerak di sini, ya kadang biasalah ada beberapa sedikit tantangan karena dalam guru penggerak di sini banyak hal yang baru yang selama ini mungkin di pikiran dan mata teman rekan sejawat kami itu merupakan suatu hal yang bertolak belakang, sehingga kami harus perlu kesabaran, telaten, dan tentunya tidak putus asa itu untuk menularkan suatu hal yang baru kepada rekan-rekan kami. Saya lanjutkan lagi Pak Joko, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya Ibu, jadi seperti
Contoh misalkan tentang budaya positif di sekolah itu. Di sini yang saya lakukan tentunya yang paling efektif itu adalah langsung memberikan contoh dan teladan seperti filosofi Ki Hajar, Ingkarso Sukulodo. Jadi pemberian tauladan menurut saya ini adalah hal yang sangat efektif. Misalkan di budaya positif sekolah, kita harus membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Ya, saya buat kesepakatan kelas. Kemudian kita itu sangat dilarang untuk menghukum fisik ke siswa. Ya, saya tidak melakukan hukuman fisik kepada siswa. Saya kira itu lebih efektif daripada hal-hal lain yang perlu dikerjakan. Bapak, saya lanjutkan lagi diskusinya. Apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani berjalan maksimal? Iya, jadi untuk memaksimalkan pendidikan saya selama di guru penggerak, tentunya saya harus banyak belajar dari beberapa kekurangan dan kesalahan-kesalahan di awal. Dari belajar ini, saya yakin saya itu dari sisa waktu penyelesaian program guru penggerak ini akan berjalan lancar. Dan banyak hal sudah yang saya dapat di guru penggerak di sini. Salah satunya yaitu yang tentang di bidang IT misalkan, yang dulu saya tidak bisa Canva misalkan karena guru penggerak, saya mau tidak mau harus belajar. Dulu jarang utak-atik komputer, sekarang harus utak-atik tiap hari. Bahkan kadang-kadang hidup dengan laptop kadang-kadang setiap hari itu 24 jam. Jadi banyak hal hidup yang sudah saya dapat dan ini terus saya asah. Saya kira kalau banyak belajar dari pengalaman dan tidak terus mengembangkan diri, saya kira tantangan ke depan untuk menyelesaikan sisa pendidikan guru penggerak ini, insya Allah akan bisa saya lalui. Kan lagi diskusi hari ini yaitu tentang refleksi perubahan ini setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Diskusi berkaitan dengan refleksi yaitu selama 15 menit. Nah, yang saya tanyakan kepada Bapak, apa saja yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Baik Ibu, banyak hal yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini di modul 1.1, di mana di situ berisi tentang filosofi pendidikan Dewan Toro. Di sini menjadi fondasi awal menurut saya, pijakan awal bagi seorang guru, bahwasanya kita itu harus memperlakukan murid itu seperti bibit-bibit yang kita semaikan. Jadi kita sebagai guru harus merawat, menyediakan kebutuhan akan bibit-bibit tersebut supaya bisa tumbuh maksimal. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang guru itu memaksakan bibit padi menjadi jagung dan lain sebagainya. Ini menurut saya cukup penting, bagian dari modul 1.1 tentang filosofi Hajar Dewantara. Ya, pada modul 1.2 Bu, tentang nilai dan peran guru penggerak,
sini saya juga sangat merasa, istilahnya ibaratnya saya seperti menemukan diri saya yang hilang. Makanya seorang guru, baik itu bukan seorang guru penggerak, saya rasa sangat perlu saya menerapkan nilai-nilai dan peran yang ada pada guru penggerak, di mana di situ saya diajarkan supaya bagaimana memiliki nilai-nilai peran yang positif, bagaimana saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana saya, yang paling penting menurut saya tentang kemandirian dalam pengembangan diri sebagai seorang guru. Ini yang menurut saya yang sangat penting, karena kita punya filosofi bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Itu untuk yang modul 1.2. Pada modul 1.3 Guru Rosi, di mana pada modul tersebut ini kita banyak belajar tentang visi guru penggerak, di mana pada isi modulnya tersebut seorang calon guru penggerak diajarkan bagaimana merancang sebuah visi bagi dunia pendidikan atau sekolahnya, di mana dalam tahapan-tahapan tersebut yang saya dapat, yang saya rasakan, ternyata untuk menyusun sebuah visi kita itu tidak boleh istilahnya melihat dari kelemahan-kelemahan yang ada yang seringkali banyak dilakukan institusi atau lembaga-lembaga pendidikan. Ini belum sudah mengeluh kesah tentang kekurangan lembaganya. Pada visi guru penggerak, di sini kita diajarkan bagaimana kita itu mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya positif. Kita rangkum semuanya hal-hal yang positif yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya, fisiknya yang ada di sekolah, untuk kita rangkum menjadi sebuah kekuatan potensi untuk meraih visi yang akan kita raih. Itu yang sangat penting menurut saya yang saya dapat di modul 1.3. Baiklah, saya lanjutkan lagi Bapak dosennya. Apakah yang Bapak pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Tolong berikan beberapa contohnya. Ya, baik, terima kasih. Apa yang sudah saya peroleh selama mengikuti program penggerak ini, sudah sebagian besar insya Allah sudah saya terapkan di kelas maupun juga di sekolah secara umum. Contohnya misalkan budaya positif di sekolah. Di situ ada materi bagaimana kita itu membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Ini juga sudah kami coba. Dan yang terpenting dari pembelajaran yang diharapkan untuk di program guru penggerak atau kurikulum merdeka ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang menurut saya sangat penting dan harus berani mencoba kita apapun itu konsekuensinya. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba dan memang hasilnya menurut saya cukup baik, Ibu. Jadi kita itu dengan memperhatikan keragaman kebutuhan siswa, hanya kita merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasinya dari aspek proses, konten, dan produk. Dan saya melihat anak-anak senang dengan praktek atau aplikasi dari pembelajaran. Setelah saya lanjutkan kembali diskusi. Apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas
dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak terhadap perubahan yang dilakukan? Ya. Perubahan yang jelas itu menurut saya ada, karena banyak hal baru mungkin yang selama ini mereka itu selama menjadi siswa yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Jadi anak-anak itu misalkan kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas bersama, ini kan sebelumnya mereka tidak pernah, dan selama ini mereka selalu langsung didoktrin atau diatur oleh segala macam bentuk peraturan tertulis yang sudah dibuat oleh guru kalau. Kemudian anak-anak yang saya lihat itu senang terhadap beberapa perubahan yang sudah dibuat di pembelajaran juga, misalkan mereka terlihat antusias karena saya membebaskan. Contoh misalkan saya membebaskan dalam pengumpulan tugas dalam bervariatif produk, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, kemudian TikTok misalkan, itu anak-anak cukup senang. Baiklah, saya lanjutkan lagi Pak Joko. Bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas? Baik Ibu, perasaan saya setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas, saya sangat gembira, merasa bangga karena bisa menjadi bagian. Kalau dulu masih angan-angan ingin menjadi bagian dari proses perubahan paradigma pendidikan, hanya meskipun baru mewarnai beberapa persen, alhamdulillah saya sangat gembira dan berbangga sekali bisa ikut dalam perubahan tersebut. Saya lanjutkan kembali diskusinya, Bapak. Apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Ya, yang sudah baik yang sudah saya terapkan tentunya ya pembelajaran diferensiasi. Lanjutkan kembali. Di sini kita akan berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Bapak selama 20 menit. Nah, yang kita diskusikan di sini adalah apakah Bapak memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Iya Ibu, di kami guru IPS di sekolah ini ada 6 orang. Di sini saya melihatnya sudah layak untuk membentuk sebuah komunitas, yang tadi nama itu MGEPS Pegas. Ini hal-hal baru yang saya peroleh, sudah saya sering share teman-teman, baik itu yang sifatnya pertemuan secara langsung maupun daring atau melalui grup WA, juga saya coba untuk menyampaikan kepada komunitas yang saya bentuk. Saya lanjutkan lagi diskusinya, Bapak. Apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan Bapak? Ya, tentunya harapan kita untuk membentuk sebuah komunitas, tentunya ingin apa yang kita peroleh ataupun rekan lain peroleh ini untuk kita sharing, sehingga kita memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama. Meskipun harapan dan tercapaiannya itu
Ya menurut saya masih belum bisa maksimal 100% karena faktor individu menurut saya juga sangat mempengaruhi dalam ketercapaian sebuah komunitas praktisi. Agar saya lanjutkan kembali diskusinya Bapak. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang paling berat menurut saya, yakni apa istilahnya jeda usia, jadi istilahnya dulu senior, mana mereka yang mungkin masa kerjanya kurang hampir 5 tahun, ini biasanya kurang semangat gitu dalam mengikuti segala bentuk kegiatan yang kami kemas di praktisi ini. Cara mengatasinya Bapak dari tantangan tersebut? Ya, cara mengatasinya saya melakukan upaya-upaya persuasif, pendekatan, kami ajak bicara dari hati ke hati. Lalu saya semangati di era pengabdian yang terakhir ini harus meninggalkan jejak yang positif. Saya lanjutkan kembali diskusinya Bapak. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal yang menarik. Ya. Hal yang menarik pada saat saya merintis komunitas praktisi, ini di sini apa istilahnya, saya dengan teman-teman itu untuk di Mapel IPS itu ini merupakan hal yang baru. Nah selama ini kami mengikuti MGMP itu kan minimal di level kabupaten. Jadi dengan adanya MGMP mini ini, PKS ini merupakan hal yang baru bagi teman-teman, sehingga dirasa sangat menarik bagi mereka. Kita akan lanjutkan diskusinya Pak Joko. Di sini pertanyaan saya selanjutnya, strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Baik, strategi saya itu untuk memulai merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah. Tentunya pertama saya akan melihat potensi-potensi yang ada di sekolah saya. Kemudian yang kedua, setelah melihat potensi yang ada, kemudian juga lingkungan fasilitas yang ada, kemudian saya juga melakukan identifikasi pada seluruh warga sekolah kira-kira yang sevisi dengan rencana komunitas praktisi yang akan saya bentuk. Kemudian baru setelah itu saya menghadap pada kepala sekolah, saya sampaikan tentang maksud dan tujuan saya, dan selanjutnya mohon tunjuk dan bimbingan juga, arahan dari kepala sekolah. Baiklah, saya lanjutkan kembali Pak Joko. Apa rencana yang, ini pertanyaan dari saya, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Baik Ibu, rencana saya terhadap komunitas praktisi yang sudah dibentuk, tentunya saya akan terus mengembangkan komunitas tersebut supaya tetap berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. Kemudian saya melihat kembali, merefleksi hal-hal yang sudah berjalan pada komunitas tersebut, dan apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, ini tidak
perlu menunggu lama untuk segera melakukan perbaikan di situ. Baiklah Pak Joko, saya lanjutkan kembali di bagian akhir pendampingan ini selama 10 menit. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini, yaitu pertanyaan dari saya, apa hal menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Terima kasih Bu. Jadi banyak hal-hal menarik yang saya peroleh pada pendampingan hari ini. Pertama, saya sangat senang dan bergembira sekali Ibu sudah bisa memberikan banyak masukan, kemudian tambahan hal-hal yang selama ini saya lakukan itu masih kurang, itu yang pertama. Kemudian pada saat diskusi tadi Ibu, pada saat penyampaian tentang visi sekolah, ini sangat interaktif sekali tadi, di mana pihak sekolah melalui kepala sekolah juga sangat menyambut gembira dan sangat menganggap bahwa keberadaan kami sebagai guru penggerak itu bisa mewarnai terhadap budaya-budaya atau hal-hal yang positif yang ada di sekolah. Untuk yang selanjutnya adalah apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik, saya kira dalam pendampingan ini, pertama mulai dari proses awal, cara pengajar praktik itu memberikan umpan balik dan juga masukan kepada kami ini sudah cukup baik. Kemudian urutan kegiatan juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian cara bertanya dan sebagainya ini juga membuat kami merasa nyaman, tidak merasa seperti seseorang yang disupervisi. Dan yang perlu diperbaiki, ya, menurut saya tidak banyak itu. Mungkin tadi yang koordinasi saja, koordinasi kita yang kurang kuat, sehingga tadi peserta itu memang tidak banyak, mungkin hanya koordinasi dan komunikasi saja yang perlu diperbaiki. Pendampingan kedua ini sudah kita jalankan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Joko, Ibu Kepala Sekolah, dan rekan guru ataupun TU yang sudah memfasilitasi, yang sudah mensupport kegiatan pendampingan kedua ini dan memotivasi Pak Joko dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan tadi dari diskusi yang telah kita lakukan, Pak Joko di sini sudah menerapkan praktik baik, budaya positif, dan sudah membentuk komunitas praktisi pembelajaran. Saya harap Pak Joko terus bersemangat, terus mengembangkan budaya positif dan memberikan praktik baik yang berpusat kepada siswa. Terima kasih Pak Joko. Dan jangan lupa Pak Joko untuk tagihannya ya, untuk segera dicukupi ya. Pak Joko
Di sana bisa mendownload format umpan balik ya, atau survei pengamatan umpan balik yang ada di LMS. Pak Joko bisa melihatnya, dan tagihan tersebut segera dikumpulkan, dicukupi ya Pak Joko. Begitu. Baiklah, terus bersemangat Pak Joko. Jika ada kesulitan, baik itu pembelajaran daring ataupun kesulitan tentang materi yang ada di modul, segera disampaikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan di jurnal komunikasi, di mana di jurnal komunikasi nanti akan diketahui oleh fasilitator dan dicatat oleh fasilitator. Demikian, terima kasih pendampingan kedua saya pada hari ini. Saya akhiri, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.